Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun, yang dimana di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 45. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah pertempuran tersebut, Echinada pun pingsan, lalu Kangwo menggendong Echinada. Tidak lama kemudian, Echinada membuka matanya. Kangwo yang melihat hal itu pun bertanya kepada Echinada, "Kamu sudah bangun?" Echinada yang mendengar hal itu mengatakan, "Ah, Kangwo, di mana kita?" Kangwo yang mendengar hal itu pun menjawab, "Kita masih ada di dalam gate. Dan apakah kamu baik-baik saja?" Echinada yang mendengar hal itu terlihat murung dikarenakan kekuatan Echinada habis. Kangwo yang mendengar hal itu mengatakan, "Begitu ya, Echinada, sepertinya kamu terlalu banyak menggunakan kekuatanmu dan kamu langsung pingsan setelah berubah. Menarik. Tapi pakaianku," ucap Echinada dengan sedih. Kangwo yang melihat Echinada sedih mengatakan, "Tidak apa-apa, lagi pula kita bisa membelinya lagi." "Echinada, aku yakin ada banyak pakaian lain yang cocok denganmu." Echinada yang mendengar hal itu kembali mengatakan, Tapi itu pakaian yang kamu beli." Namun, tiba-tiba Kangwo memotong pembicaraan dan Kangwo mengeluarkan hawa membunuh. Ya mungkin Kangwo kayak marah gitu sembari mengatakan, "Echinada, mulai sekarang jangan pernah berubah wujud tanpa seizinku. Aku tidak suka dengan orang yang kehilangan kesadarannya karena tidak bisa mengendalikan amarahnya." Melihat hal itu, Echinada pun ketakutan, lalu Echinada mengatakan, Aku meminta maaf padamu. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan buang aku." Ulu. Kasihan banget anak Mimin yang satu nih diginiin sama kamu. Sedih banget Mimin jadinya. Sebel nengok MC kita nih. Pengen Mimin timpung aja nih kepala orangnya. Ya udah lanjut nih. Lalu Kangwo yang melihat dan mendengar hal itu segera menenangkan Echinada dengan memeluknya dan mengusapnya sembari mengatakan, "Membuangmu? Apa yang kamu bicarakan? Itu adalah pertama kalinya kita bertarung bersama. Yang penting, jangan pernah melakukannya lagi ya." Mendengar hal itu, Echinada pun menjawab, "Oke, apa aku terlalu berlebihan?" Ucap Kangwo dalam hati. Iyalah EG, dasar nih MC. Lu udah tahu Echinada itu masih kecil tapi masih aja dimarahi. Lalu Kangwo pun kembali menjawab, "Anak pintar, sekarang ayo pulang, lalu membeli baju baru." "Iya Kangwo," ucap Echinada sambil menangis. Kangwo yang melihat hal itu pun terkejut, lalu Kangwo mengatakan dalam hati, sembari memeriksa status Windows-nya, "Tetap saja, aku harus meluruskannya. Lagian, kehilangan kesadaranmu di tengah pertarungan itu akan sangat berbahaya sekali. Bagaimanapun hasilnya sangat bagus." Widih guys, MC kita naik level 8. Hahaha, mantap gak tuh? BTW menurut kalian nih, level paling tinggi itu berapa sih? Kalau Mimin sih kayaknya 100 sampai 999 gitu sih. Tapi kalau menurut kalian berapa nih? Bisa komen di bawah. Nah lanjut. Lalu guys, Kangwo berharap Echinada jadi lebih kuat setelah dia kembali ke wujud aslinya. Tapi siapa sangka dia bisa membunuh banyak wyvern sendirian. Meski demonic energiku digunakan untuk itu, lalu Kangwo menghela nafas sembari mengatakan,
Sudah kuduga. Echinada bisa berubah wujud menjadi manusia lagi dan bisa menjadi lebih kuat saat dia berada di wujud aslinya. Karena Echinada menerima demonic energi dari kamu setelah menjadi familiarku. Echinada bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat dengan menggunakan demonic energiku. Kalau demonic energiku bertambah banyak, maka jumlah demonic energi yang bisa dia gunakan dan mungkin saja bisa bertambah juga. Sepertinya beban yang ditangguh tubuhnya lumayan besar. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Kang Wo yang mendengar suara tersebut mengatakan dalam hati, suara ini apa? Ada dua giant ogre. Kamu yang melihat hal itu segera bergegas menurunkan Echinada sembari mengatakan dalam hati, melawan Giant Ogre tanpa Echinada. Aku berencana untuk menyelesaikan semuanya di sini, tapi bagaimana? Kalau aku pemanasan dulu, tiba-tiba dua sosok laki-laki datang melawan dan segera mengalahkan dua Giant Ogre tersebut dengan mudahnya. Kamu yang melihat hal itu seketika terbengong. Hai, mukanya ya astaga, bisa gitu ya. Lalu laki-laki tersebut mengatakan kepada kawannya, itu sungguh sangat berbahaya dan hey, apakah ini mangsamu? Kamu yang melihat hal itu pun terkejut, lalu kamu segera bersiap-siap sembari mengatakan, mereka berdua. Meski aku tahu siapa mereka, kawannya yang melihat hal itu pun mengatakan, apa? Masanya? Apa kau tidak lihat kalau dia sedang kelelahan? Sudah jelas kalau kita membantunya. Kawannya yang mendengar ucapan dari kawannya pun tertawa, lalu ia mengatakan, begitukah? Kamu yang melihat mereka berdua mengatakan dalam hati, Ceminyo merupakan dari Honorira Gue, spesialis Guild Master, dan satunya lagi adalah Bai Kang Yun, merupakan Guild Master dari Guild Hanul, dan juga merupakan peringkat 1 di Korea. Kebetulan macam apa ini? Siapa sangka aku bertemu dengan dua Guild Master secara bersamaan. Iya, aku berharap tidak diperhatikan dan ternyata guys, dua orang tersebut merupakan dua guild master. Kang Hyun yang melihat hal itu pun mengatakan, ya, sepertinya tidak ada orang lain di sekitaran sini. Sudah jelas kalau dia seorang pemula yang masuk setelah larangan level dihilangkan. Lalu, Kang Hyun menghampiri Kang Wo sembari mengatakan, bagus sekali. Hei, Jusi, aku yakin pertemuan kita ini karena takdir, jadi aku akan membawa ke depan pintu masuk. Kang Wo yang mendengar hal itu pun terkejut, lalu Kang Wo mengatakan, apa? Lalu Kang Hyun menoleh ke belakang sembari mengatakan, sepertinya kau kelelahan dan kesepian. Tidak usah. Aku bisa menjaga diri sendiri dan juga dia di sini, guys. Kamu bermaksud bisa menjaga dirinya dan juga menjaga Echinada. Aku yakin kalian sibuk, jadi kalian bisa melanjutkan pemburuan kalian. Lalu Kang Hyun kembali mengatakan, Jusi, apa kau yakin baik-baik saja? Di sisi lain, Minyok menghela nafas lalu Minyok mengatakan, dasar merepotkan. Lalu Kang Hyun kembali mengatakan kepada Kang bahwa ini adalah Get Rank S dan kau bahkan membawa seorang anak kecil. Jadi kenapa kau tidak menurutiku saja? Lagi pula, aku bukan orang jahat. Kamu yang mendengar hal itu mengatakan sembari tertawa dengan canggung. Kalian sudah membantuku, jadi aku tidak bisa mengganggu kalian lagi. Kau benar-benar tidak perlu khawatir, Kang Hyun yang melihat hal itu kembali mengatakan, karena kau bilang begitu ya sudahlah. Dan kamu yang mendengar hal itu pun tertawa dengan canggung, lalu kamu kembali menjawab, iya, terima kasih karena sudah mengerti. Di sisi lain, Minyo yang melihat hal itu dari kejauhan seperti waspada dan ya seperti apa ya?
Kayak kesal lalu si Minyo kayak genggam sesuatu gitu. Tapi Mimin nggak tahu apa itu. Ya udahlah kita lanjut aja lagi. Nah, setelah itu, Echinada pun mendengar suara yang sedang memanggilnya. Ya seperti Echinada, oi Echinada. Dan mendengar hal itu, Echinada segera membuka matanya lalu Echinada mengatakan, "Ya Kango." Lalu Kango kembali mengatakan, "Kita sudah di luar, maka bangunlah Echinada." Dan Echinada yang mendengar ucapan dari Kango menggelengkan kepalanya lalu Kango kembali mengatakan, "Aku sudah berjanji akan membelikanmu pakaian baru. Jadi, ayo kita pergi sebelum larut." Dan ternyata guys, Kango dan Echinada sudah keluar dari God Rank S tersebut. Dan mereka segera pergi ke sebuah toko pakaian. Lalu, Kango segera membuka HP-nya sembari mengatakan dalam hati, "Banyak hal yang terjadi hari ini." Dan di sisi lain, Echinada masih kelihatan begitu ngantuk dan segera menguap. Nyam. Ya seperti itulah kira-kira. Lalu, Kango membuka sebuah Google Maps sembari mengatakan, "Mari kita lihat rute terdekat menuju mall." Dan ternyata lewat sini. Lalu Kango yang melihat jalan tersebut sedikit terkejut. Lalu Kango mengatakan, "Ini terlihat mencurigakan." BTW nih, Echinada kelihatan nyenyak banget nih boboknya. Bahkan sampai dipeluk gitu nih leher Kango. Iri banget Mimin. Mimin juga mau kali dipeluk gitu sama Echinada. BTW nih teman-teman, iri kagak ya? Ya kalau enggak ya udah nggak apa-apa sih. Mimin cuma nanya aja. Lalu Kango berjalan menuju lorong tersebut sembari mengatakan dalam hati, "Kurasa tidak akan ada banyak orang karena kami ada di Get Rank S." Tiba-tiba, Echinada mengatakan, "Kango." Nah, Kango yang mendengar hal itu pun menjawab, "Iya, ada apa Echinada?" Lalu Echinada menunjukkan tangannya dan bilang bahwa ia mencium bau darah dari arah sana. Yaps, tepat darah manusia. Ternyata ada seseorang yang menyusup ke dalam kultus demon seperti ingin mencari sebuah informasi. Dan benar saja, ternyata pria ini adalah Kronco dari pasukan Huarang. Sebut saja Lolo. Lolo yang berhasil merekam sebuah informasi dan menghindari pengawasan dari musuh dengan sinyal pengacau yang dapat menghentikan kebocoran informasi. Terlihat bahwa Lolo tidak punya kesempatan untuk mengirim informasi. Ia memilih untuk memberikan informasi secara langsung dan memberikan sebuah memory card yang berisi informasi tersebut. Namun sayang, ternyata keberadaannya telah diketahui. Lolo pun mencoba kabur dengan sisa tenaganya. Lolo berpikir bahwa ia telah mencapai batasannya dan ia juga berpikir untuk tidak boleh mati di sini. Namun, Lolo harus memberikan card itu pada Huayon bagaimanapun caranya. Namun, tiba-tiba pemuda tersebut jatuh dikarenakan kecapean dan sudah di ambang batasnya. Pemuda tersebut kesal, lalu ia mengatakan dalam hati, sialan, tubuhku tidak bisa mengikuti keinginanku lagi." Lalu, pemuda itu berusaha meletakkan tangannya ke dinding sembari mengatakan dalam hati bahwa dirinya tidak boleh berhenti di sini. Satu langkah lagi, meski hanya satu langkah lagi, aku harus mendekati gate-nya. Tempat di mana pasukan Huarang berada dan tiba-tiba Echinada menemukan lokasi yang dimana tepat di mana ia mencium darah manusia tersebut dan disitulah Echinada menemukan pemuda itu. Lalu Echinada mengatakan, "Kamu, ini dia." Pemuda itu pun melihat ke atas, ia seperti mendongak gitu dengan terengah-engah. Kamu yang melihat hal itu pun terkejut dikarenakan pria tersebut memegang tangan kamu. Lalu pria tersebut memberikan sesuatu ke tangan kamu dengan mengatakan, Ini, kumohon." Kamu yang melihat hal itu terkejut, lalu kamu bertanya, "Apa? Apa ini?" Lalu pemuda itu kembali mengatakan, Berikan." Namun, tiba-tiba
Pria tersebut terjatuh. Ya, Mimin gak tahu sih diberikan kepada siapa. Karena di sini, pria itu saat mengatakan berikan, tiba-tiba pria itu terjatuh. Ya, menurut Mimin sih, itu dia bermaksud berikan kepada Huayon atau mungkin Chahyonjo. Nah, di sini, Kanggo yang menerima barang tersebut mengatakan dalam hati, "Hah, memory card." Lalu Kanggo kembali bertanya kepada pria tersebut sembari mengatakan, "Hei, hei, apa ini? Woi, apa kau bisa mendengarku? Dan memory card apa ini?" Nah guys, dan ternyata pria itu sudah meninggal. Innalillahi. Mimin turut berduka cita atas kematian pria tersebut. Ya udah, oke teman-teman. Sampai di sini dulu episode kali ini. Dan Mimin ada pantun nih. Jalan-jalan ke Taman Mini sehingga sebentar membeli kuaci. Episode ini sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Dan jangan lupa pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya, dikarenakan episode selanjutnya bakal lebih seru. Dan sampai di sini, see you in next video and bye-bye.